Aduh, sabar. Semua kita sedang sabar ini. Ya Rabb, barakallahu fiik, amin. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang datang dalam mimpi kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kita yang sering bermaksiat memiliki peluang untuk bermimpi? Ya Rabb, amin ya. Kita berharap doang menunjuk ya. Semua kita banyak dosa. Bukan soal dosa. Bukan dosa yang menghalangi sebenarnya untuk berjumpa Nabi. Tapi tidak adanya cinta yang menghalangi. Kalau kita mencintai beliau, merindukan beliau, bagaimanapun banyak dosanya, ada jalan insyaallah. Ada jalan, dan kalau sudah ada jalan, dan kalau betul-betul ada cinta, ketaatan, ibadah, meninggalkan maksiat menjadi sangat mudah dilakukan. Tidak berat dilakukan. Ringan sekali. Kalau cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun soal ciri-ciri, pertama-tama, syaitan la yumathil syaitan itu tidak mungkin bisa menyerupakan diri dengan menyerupaiku, kata Nabi. Kenapa Nabi ingin mengatakan supaya kita tenang dan jangan ragu. Kalau datang dalam mimpi mengatakan saya Rasulullah, saya Rasulullah, maka yakini sudah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin itu syaitan. Karena Nabi yang sudah menjamin, setan tidak berani dia menyerupakan dirinya denganku, dengan aku. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengetahui? Salah satunya dengan beliau menyebutkan. Beliau menyebutkan saya ini Rasulullah. Ya sudah. Tapi tidak mesti kan seperti itu. Bisa misalnya ada banyak orang dan semua orang mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya pernah kejadian ramai pergi ke masjid, satu masjid di Mesir, Masjid Al-Ashraf namanya. Waktu kita mau ngaji di Syekh Yusri, pernah kesini kan tahun 2000 berapa itu. Malamnya ada yang bermimpi, ada mimpi ramai pergi ke masjid. Pada ada apa ini ke Masjid Al-Ashraf? Mau salat subuh. Tumben seramai ini karena Rasulullah sedang salat, mau salat di sana. Beliau jadi imam. Itu mimpinya. Nah, seperti itu. Makanya yang bangun dari mimpi langsung lari ke sana cari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu, misalnya ada. Bisa juga kita yang memanggil, tiba-tiba ketemu ya Rasulullah, tiba-tiba refleks begitu, seperti sudah pernah jumpa, kita memanggilnya ya Rasulullah. Tidak mesti ciri-ciri, karena masih bentuknya begini, hidungnya begini, nggak mesti, karena setiap orang melihat Nabi beda-beda. Sahabat saja ada yang bilang saya melihat beliau seperti bulan. Ada sahabat lain ditanya bagaimana rupanya, padahal semua lihat langsung. Sahabat lain bilang saya melihat Nabi seperti ada matahari berlari-lari di wajah beliau. Kan gitu. Yuk kok lain-lain. Begitu juga itu yang lihat langsung, gimana yang tidak, yang sudah ribuan tahun begini. Maka setiap orang melihat Nabi itu beda-beda, tergantung biasanya Nabi itu mau berwujud gurunya. Berwujud gurunya. Jadi saya misalnya kalau pernah bermimpi ketemu seorang guru saya, tapi tiba-tiba saya memanggilnya Rasulullah. Dengan dalam mimpi kan kita kendalikan. Begitu muncul, ya Rasulullah saya bilang, sallallahu alaihi wasallam. Padahal lain, dan masih guru saya waktu itu di Mesir. Tapi saya memanggilnya Rasulullah, dan terjadi perbincangan persis seperti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sudah? Itu Rasulullah. Salah satu wujud Nabi, wujud beliau di hadapan kita, salah satunya dengan wujud guru kita, atau dengan wujud yang lain-lain. Rizki sudah itu, tidak mesti persis sebagaimana aslinya, nggak mesti. Orang aslinya saja sahabat lihatnya beda-beda kan, seperti itu. Malah pernah tidak nampak, bisa juga tidak nampak, hanya bayang-bayangan. Tapi tiba-tiba kita bilang ya Rasulullah,
Ada bayangan-bayangan itu yang kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal bermaksiat bisa saja. Tidak rindu sama beliau juga bisa. Tidak cinta sama beliau datang bisa. Lagi pula didatangi karena apa dulu? Basyiran atau nadhiran, membawa kabar gembira atau membawa peringatan. Dan bisa saja peringatan. Abu Jahal saja kan tidak hanya melihat dalam mimpi ya, melihat di alam nyata, masuk neraka dia. Supaya juga di satu sisi kita nggak sombong kalau ketika ketemu Nabi. Wali aku ya, tidak usah begitu. Sudah wali saya. Kalau seperti itu perasaan muncul setelah ketemu Nabi dalam mimpi. Ingat Abu Lahab, ingat Abu Lahab, Abu Jahal itu. Mereka bukan hanya dalam mimpi, ketemu langsung dengan mata kepala dilihat, masuk neraka. Apalagi cuma lihat dalam mimpi. Ya ini berlaku untuk yang sombong-sombong. Tapi kalau tidak sombong tidak berlaku ini. Insyaallah khair. Ya, insyaallah khair. Contoh ada orang Wahabi ketemu Nabi, pernah ada satu orang. Tapi dengan mimpi itu nggak jadi Wahabi lagi. Waktu kisah Said Abbas ya, kakek daripada Said Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki. Waktu di Masjid Al-Aqsa. Beda ceritanya nih. Gimana ceritanya nih? Apa cerita? Mungkin dicuekin kita dari tadi. Semua udah pada ke masjid, kita masih di sini, kita berjumat di sini kan? Al-Kisah Said Abbas Alawi Al-Maliki, Said Abbas namanya Said Abbas Al-Maliki, Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakek daripada Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada cerita di Masjid Al-Aqsa, beliau baca maulid, ada mahalul qiyam ya, ada mahalul qiyam, semua berdiri. Sebelum begitu dia datang Said Abbas ini, ada satu orang tua berdiri, dari awal berdiri, yang lain masih duduk. Kenapa dia berdiri? Silakan duduk, belum saatnya berdiri. Saya berdiri saja katanya. Tahu-tahu sudah mahalul qiyam, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Begitu sudah selesai, semuanya duduk. Yang berdiri dari awal masih berdiri. Padahal sudah tua. Duduk Syekh, kenapa sudah? Saya berdiri saja. Sudah selesai semua pembacaan, sudah selesai, tinggal makan-makan barangkali atau tinggal pengajian, baru dia duduk. Penasaran Said Abbas ini, kakeknya Said Muhammad. Syekh, apa rahasianya? Tumben, saya biasanya kompak, duduk, bangun, berduduk. Sudah dari awal sampai akhir berdiri. Padahal sudah orang tua, mending masih muda, umur 80 tahun. Bisikin nanti saya cerita di rumah. Oh iya, nanti saya datang. Penasaran Said Abbas. Betul datang ke rumah, diceritakan oleh orang. Saya dulu membenci yang namanya maulid. Bacaan maulid ini saya bilang bid'ah. Ya. Bid'ah, kufur dan lain-lain, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada dalilnya. Kan? Dulu saya begitu. Apalagi mahalul qiyam itu saya ejek dulu. Ngapain pada berdiri begitu? Mereka bilang datang Nabi apa? Emang Nabi itu selak begitu. Ada yang bilang begitu. Subhanallah. Orang Wahabi ini aneh ya. Gimana aja model hatinya itu? Made in China mungkin hatinya ya. Kalau seperti itu. Kenapa pada berdiri begitu? Mereka bilang menyambut Nabi. Mana Nabi ada? Astaghfirullah, syirik. Begitu. Itu yang dikatakan Syekh yang tua itu bercerita kepada Said Abbas. Terus. Datang, saya mimpi suatu ketika dan bertemu Nabi. Nah itu kan. Waktu itu Wahabi yang tidak karuan seperti itu bisa ketemu Nabi. Jadi jangan sedih lah ya, insya Allah. Cuma jangan santai bermaksiat saja gitu. Jangan. Pendek cerita, dia mimpi orang ini melihat orang baca maulid. Dan ternyata ketika mahalul qiyam betul baginda Nabi datang. Insyaallah di sana diheran orang Wahabi ini. Tapi begitu Nabi datang, ternyata orang yang berdiri disuruh duduk aja.
nanti yang saya datangi satu persatu dia yang berdiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ini. Onggih ya Rasulullah, semua duduk, didatangi satu-satu. Setiap yang didatangi baru berdiri, disalami, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Ini yang cerita ini ada dalam mimpi itu duduk. Ternyata pas datang dia dilompati, kamu jangan duduk saja, tidak usah berdiri, saya nggak mau salaman sama kamu. Coba. Gara-gara ucapan-ucapannya itu, bini'ah, tidak ada dalilnya, nggak ada. Dilompat, kamu duduk saja, tidak usah berdiri. Kan kamu gak suka juga berdiri kan katanya. Gak suka lihat orang berdiri baca maulid. Duduk saja. Ya udah duduk dia. Ternyata bangun tidur betul gak bisa bangun lagi, dia sudah lumpuh kakinya. Gara-gara Nabi bilang, kamu duduk saja jangan bangun. Betul, bangun tidur gak bisa bangun. Berobat kemana-mana, gak bisa sembuh. Sampai datang kepada seorang ulama, diceritakan kepada waliullah itu, begini ceritanya, makanya saya nggak bisa jalan begini. Akhirnya disuruh taubat, disuruh apa. Nazar dia orang ini, saya bernazar kalau saya sembuh, saya paling awal hadir maulid, di mana ada maulid, saya pertama kali hadir, dan dari awal sampai akhir saya berdiri katanya, bukan di mahalul qiyam saja. Ya sudah didoakan sama waliullah itu. Suatu ketika mimpi lagi baca maulid, kejadian yang sama, tapi begitu Nabi menghampirinya, sekarang kamu bangun katanya. Sekarang kamu bangun dan salaman, cium tangan, dan selesai membaca maulid, bangunlah dia dari mimpinya, langsung sehat kakinya, cigah dia. Dari sejak itu katanya dia bercerita sama Syed Abbas, makanya saya tadi dari awal maulid sampai akhir maulid saya berdiri, sudah nazar saya begitu. Saya menghukum diri saya. Luar biasa namanya kita berbaca maulid, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.